Halo teman-teman, salam jumpa kembali bersama saya Yudi di Gibahin Bola Channel teman-teman ya. Oke teman-teman, timnas Indonesia ya, beberapa pekan lagi akan menghadapi ya partai yang bisa dibilang sangat penting ya, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman. Nah, sudah kita ketahui sebelumnya ya, kita sudah melakoni 3-4 laga ya, yaitu melawan Irak di kandang Irak di Basra, kita kalah 5-1. Kemudian Filipina ya, di Filipina Stadion itu kita bermain imbang 1-1. Dan yang ketiga dan keempat ya, partai ketiga keempat ini kita menghadapi Vietnam back to back dan kita meraih kemenangan dengan skor 1-0 di GBK dan 3-0 di Maidin Stadium Hanoi teman-teman. Nah, dengan keadaan seperti ini ya, Indonesia mengumpulkan 7 poin ya dari 4 laga yang sudah dilakoni oleh timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman. Nah, kemudian pada bulan Juni nanti tanggal 6 dan tanggal 11 kita akan menyisakan 2 pertandingan lagi ya, yaitu melawan Irak dan Filipina yang akan diadakan di GBK ya, stadion kebanggaan kita sendiri. Nah, kita hanya membutuhkan 1 kemenangan, entah itu melawan Irak, entah itu melawan Filipina teman-teman ya. Itu akan memastikan diri kita lolos ke babak ketiga ya, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dan akan membuka asa besar ya untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di Amerika, Meksiko, dan Kanada teman-teman. Nah, persiapan telah dilakukan oleh Sinteyong ya untuk menatap laga penting di bulan Juni nanti melawan Irak dan Filipina teman-teman. Setelah Sinteyong ya berjuang dan berjasa membawa timnas Indonesia U23 ya mencetak sejarah ya dan melampaui target yang diemban oleh PSSI menjadi juara keempat ya Piala Asia U23 di Qatar, dan sangat sayangkan juga kita gagal untuk meraih tiket ke Olimpiade Paris ya 2024 nanti ya, yang akan digulir bulan Juli nanti. Tetapi itu tidak apa-apa teman-teman. Nah, kita akan menatap partai yang lebih genting lagi ya. Ini adalah partai yang prestisius yang bisa dibilang semua negara ya di dunia sepak bola ini mengincar ajang ini teman-teman, Piala Dunia ya, ajang termewah terbesar di dunia ya. Makanya dari itu kita move on aja dari pertandingan kemarin, kita menatap ke partai berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman. Nah, di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini ya, kita mempunyai skuad yang mumpuni teman-teman ya. Setelah kemarin kita mengalahkan Vietnam back to back ya, dan sekarang ini ya kita memiliki kedalaman skuad yang bisa dibilang 80% luar biasa teman-teman ya. Apalagi kemarin pas lawan Vietnam dihuni oleh Tom Hai, Ratna Ruatmangun, dan juga Jaises ya. Ratna Ruatmangun dan Jaises mengawali debut dengan manis ya, dengan mencetak gol di kandang Vietnam ya. Dan kita mencetak kemenangan 3-0 ya tanpa balas menghadapi Vietnam teman-teman. Nah, di partai Irak dan Filipina nanti Sinteyong akan memanggil ya 17 pemain abroad kita yang bermain di luar negeri teman-teman ya. Yang sudah kita tahu ya, nama-nama yang sudah tidak asing lagi ya, seperti Shane Patinama, Elkan Bagot, Jody Amat, Sandy Walsh, Ivan Jenner, Rafael Struijk ya, Justin Hapner, Marcelino Ferdinand, Ratna Ruatmangun, Tom Hai ya, dan juga nanti ada dua pemain tambahan kita yang sedang diprofesionalisasi, yaitu Jens Stefan dan juga Calvin Verdong ya, dan juga Nathan Joon, dan yang terbaru kiper yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, itu Martin Paes teman-teman. Nah, 17 pemain abroad ini kemungkinan besar akan dipanggil oleh Sinteyong untuk menghadapi pertandingan yang sangat krusial, yang sangat penting, menghadapi Irak dan Filipina teman-teman. Nah, Sinteyong ya selalu membawa 25 pemain ya menjelang akhir-akhir laga timnas Indonesia akan bertanding teman-teman. Nah,
Dari 17 abroad ini yang dipanggil, otomatis 8 pemain ini adalah pemain lokal, teman-teman. Nah, pemain lokal ini ya, ini tidak ada perubahan, teman-teman ya, yang akan dipanggil karena mengacu kepada pertandingan sebelumnya ya. Otomatis ke-8 pemain ini adalah pemain-pemain yang sudah menjadi andalan dari Sinteyong sendiri ya, untuk dipanggil ke timnas Indonesia, teman-teman. Seperti Rizky Ridho, Witan Sulaiman ya, dan kemungkinan besar di situ ada nanti Mark Locke kemungkinan besar bisa dipanggil, dan Ricky Kambuaya pun kemungkinan besar bisa dipanggil ya. Rahmat Irianto pun bisa dipanggil ya. Kemungkinan besar juga nanti ada Ramadan Sananta ya, dan juga Enando Ari, teman-teman ya. Nah, ini adalah pemain muka-muka lama ya yang menghuni skuad timnas Indonesia ya, semenjak diasuh oleh Sinteyong sendiri, teman-teman ya. Nah, di sini semenjak kedatangan dari beberapa pemain timnas Indonesia naturalisasi ya, seperti Tom Hayen, Latul Remangun, dan juga Jaises, dan juga ada tambahan lagi 2 pemain lagi, yaitu Jens Reven dan juga Kevin Verdong ya. Otomatis ada pemain yang akan tercoret di timnas Indonesia, teman-teman, untuk dibawa ke Irak dan melawan Irak dan Filipina nanti, teman-teman ya. Dan kemungkinan kiper utama kita ya akan dicoba oleh Sinteyong, yaitu Martin Paes, teman-teman. Ya, makanya dari itu kemungkinan besar Martin Paes menjadi kiper utama setelah selesai ya proses pembinaan federasi Martin Paes ini. Otomatis Martin Paes bisa resmi ya membela timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina nanti, teman-teman. Dan jika Calvin Verdong ya bisa dipercepat proses naturalisasinya, maka Calvin Verdong mungkin bisa dicoba ya oleh Sinteyong mengisi posisi kiri, teman-teman. Karena ya di posisi tengah kita sudah banyak pemain-pemain yang bisa dihuni, teman-teman, seperti Tom Haye, Ivan Jenner ya, dan yang terbaru Nathan Joon ini awalnya menjadi bek kiri, setelah dirotasi dan juga dicoba-coba oleh Sinteyong, ternyata Nathan Joon ini sangat luar biasa ya mengisi posisi pos ini tengah. Jadi pemain tengah kita ada tambahan amunisi lagi, yaitu Nathan Joon yang sebelumnya posisinya back menjadi digeser ke tengah ya oleh Sinteyong. Jadi kita mempunyai pemain tengah yang luar biasa, teman-teman. Dan juga ada Marcelo Ferdinand ya, dan kemungkinan besar nanti jika Jens Reven juga proses naturalisasinya dipercepat bisa membela timnas Indonesia, otomatis kemungkinan besar nanti akan dicoba, walaupun Jens Reven ini masih usianya 18 tahun, teman-teman. Entah itu nanti dibawa ke U20 ya, asuhan dari Indra Safri, ataupun nanti dia dicoba di senior, nanti tergantung dari kebijakan dari masing-masing pelatih sendiri, teman-teman ya. Yang pasti untuk lawan Irak sendiri kita yakin kita bisa memenangkan pertandingan dan kita bisa mengatasi Irak dengan baik ya, dan mengurangi kesalahan dan mengurangi defisit gol yang kita alami kemarin di Basra Stadion, teman-teman, karena kita sudah memiliki pemain yang tambahan amunisi pemain yang luar biasa, teman-teman ya. Dan kemudian kalau misalkan kita nanti bisa menang ya melawan salah satu dari mereka, otomatis kita bisa lolos ke tahap ketiga ya, yang ini merupakan tahap yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Indonesia dan juga pelatih Sinteyong dan ketua PSSI, teman-teman. Otomatis ya jika kita melangkah ke tahap ketiga, banyak pemain kita baik naturalisasi maupun lokal yang akan menghuni skuad timnas Indonesia dan dipanggil ke skuad timnas Indonesia untuk memperkuat ya kedalaman timnas Indonesia itu sendiri, teman-teman. Maka dari itu kita harus selalu mendukung ya apa kebijakan dari PSSI dan juga timnas Indonesia, terutama Sinteyong ya, agar kita bisa lolos ke tahap ketiga ya, untuk melangkah lebih jauh lagi untuk lolos ke Piala Dunia 2026, teman-teman. Dengan adanya pemain baru kita ya, dan juga pemain lokal kita yang makin lama makin berkembang ya, bersaing ya untuk menjadi bagian dari timnas ya. Ini akan menjadi kekuatan baru, kekuatan kita ya. Pelapis kita pun juga nanti akan lebih kuat ya, untuk melapisi pemain utama. Jika pemain utamanya tidak bisa bermain ya, kita mempunyai pelapis yang luar biasa, teman-teman. Itulah yang menjadi kendala kita ya di timnas kita ya, karena pelapis kita agak kurang bagus ya.
masih kualitasnya masih jauh dibanding pemain utama kita. Makanya dari itu banyak pemain yang dipaksakan bermain sampai menit akhir ya, sehingga mereka kelelahan dan juga mengalami sedikit cedera teman-teman, karena skuad kedalaman kita yang kurang ya, di bawah level dari pemain utama kita teman-teman. Maka dari itu mudah-mudahan kita setelah kita mendapatkan tambahan amunisi baru ya, kekuatan kita makin luar biasa dan kita bisa menyaingi permainan dari Irak dan ya bisa lolos ke tahap ketiga teman-teman ya. Syukur-syukur kita bisa mengalahkan, bisa mencapai bersih ya 2 pertandingan terakhir melawan Irak dan Filipina akan diadakan di GBK teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu teman-teman ya pokok bahasan kita ya untuk mengenai kualifikasi Piala Dunia 2026 ini ya. Kita berharap kita bisa lolos dan beri semangat terus pada pemain kita, timnas Indonesia dan juga pelatih Sinteyong ya, dukung terus ya, apapun terjadi kita Indonesia ya, kita mau Indonesia maju, Indonesia berprestasi ya, dan sudah mengalami progres yang luar biasa ya. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya dengan saya Yudi. Salam olahraga.